Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat terus ya, amin. Buat teman-teman yang baru lihat dan baru gabung channel aku, salam kenal. Balik lagi ke kegiatan aku sehari-hari, pasti nggak jauh-jauh dari beberes ya. Hari ini aku juga seperti biasa, karena kakak aku udah berangkat kerja, kakak ipar aku juga udah berangkat kerja, dan ponakan aku juga udah balik ke sekolah ya. Jadi kita balik lagi ke setelan awal, seperti biasa. Walaupun habis lebaran vibesnya itu masih kerasa ya, tapi malah setelah lebaran itu kayaknya aku ngerasa lebih hampa dari sebelumnya. Ada yang sama gak sih? Lebaran kali ini tuh kayak lebih hikmat gitu, lebih nyaman dan lebih hangat menurut aku ya. Oke, balik lagi ke video aku. Tadi aku udah beres-beres bagian depan ya. Seperti biasa aku beres-beres dulu aja di bagian depan. Pokoknya kalau lagi nggak ada anak aku di depan ya aku beresin yang depan. Jadi aku sesuai kondisi aja. Kalau emang lagi masih ada orang ya aku beresinnya di ruangan yang kosong gitu ya, yang nggak ada orangnya. Biasanya kan adik aku juga sarapan di sini. Jadi pasti kalau emang di sini lagi ada adik aku ya aku beresinnya di ruangan lain dulu. Nah habis itu ini aku mau lanjut untuk cuciin mukena sama sarung, tapi aku nggak ke-record ya pas nyucinya. Jadi ini aku mau beresin dulu yang bagian sejadah sama di bagian meja makan ini. Kayaknya kegiatan aku ya sehari-hari cuman kayak gini aja ya teman-teman, tapi semoga aja kegiatan aku sehari-hari dan aku record terus aku tayangin di YouTube ini bisa jadi teman kalian di rumah untuk beres-beres atau bersih-bersih gitu ya. Mudah-mudahan aja kita bisa bersih-bersih bareng gitu ya istilahnya gitu. Kadang juga aku kalau mau beberes yang bener-bener deep clean gitu, aku tuh harus nonton para youtuber suhu dulu gitu, kayak Mimi Aira gitu kan. Aku ngefans banget sama Mimi Aira. Terus aku juga suka nontonin Karindi Wulandari. Kalau kalian ada yang tahu Karindi, halo, salam kenal ya Karindi gitu. Nah pokoknya aku tuh cari inspirasi dulu ya, biar semangat, biar bangkit gitu loh, maksudnya bangun, nggak mager-mageran aja. Walaupun tiap harinya tetap ya nyapu dan lain-lain itu pasti tetap gitu. Oke, ini lanjut lagi. Ini aku tuh lagi beberesin di area piring-piring ini. Aku mau balikin dulu ke raknya yang udah pada kering, udah selesai dicuciin gitu semalam. Nah ini sambil ditemenin suami aku. Suami aku tuh lagi bikinin chicken katsu ya untuk stok frozen untuk anak aku, karena dia suka banget sama chicken katsu. Jadi kita bikin agak banyakan biar besok-besok tuh kalau misalkan lagi nggak masak ya udah tinggal goreng aja gitu. Itu cuman buat stok ya, nggak yang setiap hari gitu chicken katsu terus, enggak. Jadi kalau dilalahnya kita lagi nggak ada lauk aja gitu, nggak ada proteinnya ya kita gorengnya chicken katsu. Masih ditemenin suami aku. Ini aku langsung aja lap-lapin meja di bagian deket kompor ini, karena kayaknya tuh selalu aja berantakan, padahal sering banget ya habis masak itu langsung dilap, habis masak langsung dilap, tapi tetap aja ya kotor tuh terlalu terlalu kelihatan gitu. Walaupun kecil aja tuh aku lagi rada-rada terganggu gitu kalau nggak rapih banget. Walaupun ya aku nggak serapi itu juga ya gitu, tapi kalau untuk kotor di bagian dapur tuh kayak cepet mengundang semut. Entah kenapa gitu loh, dapur di sini tuh kayak cepet banget semutnya datang, padahal tuh ya nggak ada makanan, nggak ada apapun gitu. Aku juga bingung mau pakai obat apa gitu biar semut tuh nggak pada datang lagi. Kayaknya betah banget di dapur. Dan ini aku lanjut, aku mau masukin telur yang dibeli semalam. Jadi kakak aku tuh mampir ke Supirindo, tapi belum dimasukin ke kulkas ya. Kadang ya ditaruhnya di luar kulkas, kadang di dalam. Jadi kalau misalkan di dalamnya penuh ya nggak ditaruh di dalam kulkas juga sih. Tapi pernah aku dengar gitu katanya kalau telur itu lebih bagus nggak di dalam kulkas ya teman-teman. Apa aku salah gitu? Coba boleh komen yang bagusnya itu di dalam kulkas atau di luar kulkas, maksudnya di suhu ruangan gitu ya. Nah ini tadi sekalian suami aku udah selesai stok frozennya, terus lanjut tadi ngegorengin chicken katsunya, sekalian aku mau ambilin nasi juga, jadi biar aku lanjutin cuci piring, terus suami akunya yang nyuapin anak aku ya.
alhamdulillahnya anak aku tuh disuapinin sama emaknya atau sama bapaknya gitu, sama aja, yang penting tuh dia tuh makan. Dan kalau udah telat sedikit tuh udah keroncongan gitu, pasti aja dia ngintilin nih kalau aku lagi di dapur. Dia bilangnya, Ami udah selesai masaknya, udah selesai masaknya gitu, padahal ya baru aja mulai gitu. Telat dikit dia pasti udah ngerecokin gitu. Nggak apa-apa ya, aku tuh seneng banget walaupun anak aku ngintilin terus-terusan gitu tuh, aku happy gitu. Karena aku tuh mikirnya, aduh nanti dia gedean dikit tuh udah nggak mau diintilin sama ibunya gitu. Kayaknya tuh waktu cepet banget ya. Sekarang anak aku udah 3 tahun, kayaknya kemarin baru aja lahiran. Maksudnya aku baru aja ngelahirin anak aku gitu, nanti nggak kerasa udah SD, terus SMP udah gede, dia udah lupa kali ya sama emak bapaknya gitu. Maksudnya kayak, iya gue nggak mau dipeluk-peluk, nggak mau dicium-cium gitu. Jadi untuk masa-masa saat ini lagi maunya nempel, aku bener-bener nikmatin banget. Pengen ditempelin kemanapun aku magas aja lah, hayu. Karena aku tuh inget banget nanti, karena udah besar cepet banget kan waktunya gitu. Dan hal-hal yang kita kangenin ya saat anak kita masih kecil ya gitu. Jadi gimana pun riwahnya, walaupun dikintilin sama bocil tuh, ayolah kita harus tetap nikmatin ya. Dan balik lagi ke video ini tuh, aku udah selesai beres-beresnya di bagian dapur, dan nyuci piring juga udah bersih ya, habis cucian piringnya. Dan ini di belakang aku, ternyata anak aku tuh habis bikin proyek ngeluarin semua stok obat yang ada di tempat obat ini. Jadi udahlah apa-apa, dia juga nggak bisa buka-bukainnya, cuman dihambur-hamburin aja gitu, pengen tahu isinya apa sih, kepo. Dia tuh tanya obat apa ini, obat apa ini. Udah nggak apa-apa. Terus ini aku lanjut lagi, mau nyapu-nyapuin di bagian dapur dulu ya. Pokoknya aku sapu tuh dari bagian dapur terus ke samping, ke ruangan makan ini. Karena ini kan kita juga sholat kadang kalau di kamar, atau enggak kita seringnya juga sholatnya di ruangan ini ya gitu, karena lebih luas juga. Jadi diusahain ruangan ini tuh selalu rapi. Malah kadang tuh bagian depan itu yang jarang disapu, paling sehari cuma 1 kali gitu. Tapi kalau ruangan ini tuh buset, sehari tuh bisa 4-5 kali ya kita sapu. Ya gimana lagi, namanya juga punya anak kecil, harus banget kita mau capek ya. Jangan mager-mageran terus. Kalau mager-mageran terus, rumah ya bakal jadi seperti apa, kapal pecah mungkin gitu. Kalau misalkan anak sehat kan tandanya ya rumahnya berantakan ya. Atau kalau emang rumahnya bersih terus tuh emang ibunya tuh rajin banget ngebersihinnya. Atau anak tuh tandanya katanya lagi kurang enak badan gitu. Yang penting anak tuh selalu sehat. Udah kita mah ya sebagai orang tua tuh tenang gitu. Karena udah kalau sakit sedikit tuh udah kepikiran, kerjaan yang lain tuh nggak kepegang gitu kan, keteteran. Jadi nggak apa-apa pengen rumah berantakan, yang penting anak itu sehat. Nah ini kita lanjut, aku tuh mau nyapu-nyapuin di bagian belakang ya, di area jemuran tadi. Jadi di bagian situ tuh selalu kotor, karena tuh serpihan-serpihan pintu itu selalu jatuh. Nggak tahu kenapa gitu loh, padahal pintunya tuh nggak kenapa-napa. Apa mungkin pintunya udah rapuh atau gimana, aku kurang paham ya. Jadi nanti biar dirapihin sama kakak ipar aku atau sama suami aku aja gitu. Next, aku selesai nyapuin semua ruangan ya, tapi maaf banget aku nggak nge-record yang bagian kamar, karena ini kan bukan rumah pribadi aku, jadi kamar kakak itu privacy, jadi aku nggak tunjukin, mohon maaf ya sebelumnya. Ini aku lanjut lagi, katanya suami aku minta diperesin jeruk ini sekalian buat anak aku gitu. Rencananya sih awalnya untuk anak aku, tapi ternyata jeruknya tuh belum manis banget dan anak aku nolak. Jadi yaudah, akhirnya sih diminum sama suami aku. Anak aku itu salah satu buah yang paling dia suka, yang paling favorit tuh ya, kalau nggak semangka ya jeruk ini ya teman-teman. Ini tuh manis banget rasanya kalau emang bener-bener udah jadi gitu. Tapi kalau misalkan masih keras banget itu kayak ada sedikit pahit-pahitnya. Nah itu kan ganggu banget ya kalau untuk anak kecil. Kalau untuk kita yang dewasa kan digas aja gitu, hayu aja diminum gitu. Nah ini tuh aku cuman meresnya itu cuman 2 biji aja, jadi cuman diambilin bener-bener sari isinya doang tanpa dicampur air sedikit pun.
Katanya suami aku sih kalau minum kayak gini tuh badan tuh lebih seger gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, atau juga nggak setiap hari ya. Yang penting ada asupan buahnya ya, karena buah kan penting, mengandung banyak vitamin. Oke, lanjut lagi, ini kegiatan aku bareng adik aku di sore hari ya. Ini adik aku digandeng, maksudnya anak aku digandeng sama adik aku, dan aku tuh di belakang sama suami aku. Kalau di kampung halaman ini yang kalau mudik tuh anak aku ada yang ngemong gitu ya, selain kita. Ada yang ngajakin jalan-jalan, ada yang ngajakin main gitu. Jadi tuh aku sama suami aku bisa pacaran sebentar, walaupun tetap aja nggak bisa kemana-mana keluar gitu berdua gitu. Aku belum pernah ya selama ada anak gitu. Nanti aja kalau anak udah gedean dikit kita bisa puas-puasin pacaran ya. Jadi sekarang kita ngalah dulu. Nah, ini kita tuh keluar sore hari tuh pengen beli jajan. Jadi ada beberapa jajanan yang emang kita mau banget dari puasa, karena kan kalau puasa tuh rame banget di daerah sini. Jadi kita alhamdulillah setelah lebaran tuh bisa beli jajanan yang kita mau ya. Karena kalau macet tuh aduh pusing banget ya, malah emosi itu yang ada. Nah, ini kita tuh tadi udah beli gorengan, terus udah beli beberapa camilan yang lainnya, terus ini kita lanjut beli batagor, dan ini aku beli donat kentang kesukaan anak aku yang isinya keju. Dan gak lupa ini minuman kesukaan aku selama bulan puasa, dan setelah puasa tuh minuman ini tuh masih dijual terus, jadi kita masih bisa beli gitu. Ternyata bukan musiman ya, bukan pas bulan puasa aja gitu. Jadi ya udah kita cus, aku beli minumannya cuma 2 bungkus aja buat aku sama adik aku, dan suami aku katanya mau beli es kelapa ini. Udah sih segitu aja kegiatan aku dari pagi sampai sore ya. Makasih untuk teman-teman yang gak pernah bosen nontonin video aku. Pokoknya jangan lupa tunggu video aku selanjutnya ya. Bye bye.